saya? Mana Al-Quran? Ini kita bersumpah. Siapa yang membuat ampun kita? Saya kan kebenaran itu adalah kebenaran. Siri itu kita malu kalau membela orang benar. Itu prinsipnya orang Makassar. Siri sama Aceh. Itu loh. Viral di media sosial, Farhad Abbas diajak bersumpah pakai Al-Quran untuk membuktikan tudingannya yang menuding kelompok penggugat ijazah Jokowi dibayar. Bukan hanya itu, Farhad Abbas dan Paiman Raharjo nampak tidak berkutik ketika mencoba mengintimidasi kelompok emak-emak pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan di sebuah warung makan, namun mundur ketika diserang balik. Apakah Farhad Abbas berkaca pada kasus Mubahalah Gus Nur yang saat ini menimpa Joko Widodo sampai tidak berani disumpah Al-Quran? Simak selengkapnya di video ini. Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan-kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya, tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok gitu. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu, karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya, karena sama seperti kubu Jokowi, kubu Paiman Raharjo juga melontarkan tudingan yang sama. Mereka menuding bahwa masyarakat yang mempertanyakan ijazah Jokowi dibayar oleh orang tertentu. Jika awalnya menuduh barisan sakit hati atau kelompok kalah pilpres, kubu Jokowi sudah berbalik menuding teman koalisi sendiri, Partai Biru atau pimpinan Partai Biru sebagai pihak yang dituduh membayar Roy Suryo dan kawan-kawan. Berbagai serangan mereka lakukan, dan fitnah pun disebar membuat kubu Roy Suryo dan kawan-kawan meradang. Dalam sebuah kesempatan ketika berpapasan di sebuah rumah makan, Farhad Abbas yang terlihat mendekati emak-emak kelompok pendukung Roy Suryo dengan gaya intimidatif, Farhad Abbas justru mendapatkan perlawanan. Saya orang Makassar, bicara Makassar. Orang Makassar itu ada namanya Siri Tapace. Siri Tapace itu apa? Ada empati, ada yang benar. Begitu loh, empati orang kalau dia betul. Siri itu kita malu kalau membela orang benar. Itu prinsipnya orang Makassar. Siri Tapace. Itu loh. Masa dia sudah nyata-nyata dia soal semua itu. Kan aneh. Jangan kacau. Tidak sanggup menghadapi kelompok militan pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, Farhad Abbas, Paiman Raharjo dan kelompoknya pun berlalu. Di kesempatan yang lain, Farhad Abbas bahkan ditantang untuk bersumpah di bawah kitab suci. Namun di video, terlihat Farhad Abbas angkat tangan dan menolak. Lalu jika yakin dengan tudingan yang selama ini mereka lontarkan, kenapa tidak berani bersumpah di bawah ayat Allah? Pengacara dibayar, kagak ada, makan aja uang. Hari ini saya ajak para sumpah di bawah Al-Quran. Hari ini apa kita beri pajak biar kan ada isu kita dibayar dan besar. Ada orang bilang kita bersumpah hari ini apa ke saya? Mana Al-Quran? Ini kita bersumpah. Siapa yang membuat ampun kita? Saya kan kebenaran itu adalah kebenaran. Oke. Ayo kita bersumpah. Bersumpah kan? Kalau pegang ini, kalau pegang ini, Al-Quran. Saya dengan Farhad Abbas bersumpah di bawah Al-Quran. Apakah kami dibayar ijazah tahun ini? Tidak. Saya siap. Apapun terjadi diri saya, tinggal Farhad Abbas berani. Ya Allah, saya bersumpah di bawah Al-Quran ya Allah. Amin ya Allah. Tidak ada. Dan duduk ya. Kita bersumpah. Kami tidak pernah ada yang mendanai, tidak ada yang pernah bayar. Sepersen pun. Apa yang dijuangin? Sepersen pun. Kami hanya ingin membantu. Kami hanya ingin memperbaiki. Kebenaran sejati berasal dari hati nurani. Dan seorang yang percaya pada Tuhan, sejatinya akan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum diucapkan. Jika tidak berani disumpah di bawah kitab suci, lalu apakah mereka sesungguhnya hanya melemparkan fitnah yang mereka sendiri tidak meyakini kebenarannya?
Terlebih lagi, pernyataan mereka yang berubah-ubah, pertama menuduh kelompok kalah Pilpres, lalu diubah dan beralih menuduh teman koalisi sendiri, sudah sangat jelas mereka hanya menduga-duga tanpa ada bukti yang jelas. Lalu, jika Partai Demokrat dan kubu Roy Suryo dan kawan-kawan melayangkan laporan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, apakah polisi juga akan bertindak cepat, secepat menindaklanjuti laporan Jokowi?